Kali ini kita sedang berada di satu kegiatan yang keren sekali. Kenapa keren? Karena kita akan membahas sebuah buku, bedah buku tentang api jihad di tanah Suriah. Apakah itu? Langsung saja, yuk kita masuk, kita ikuti saja kegiatannya, ada apa saja. Dan buku ini akan mengupas tentang apa? Semuanya detail akan ada di sini. Saat ini saya di Pondok Pesantren Darul Hidayah, Jalan Barekan. Ayo, saling sapa, jalan-jalan. Saya belum ingin memperkenalkan satu persatu. Pada malam hari ini saya Okarika mendapatkan mandat untuk sebagai moderator pada buku yang luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke inti acara kita pada malam hari ini, sebelumnya ada sambutan sepatah dua kata dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah pada Gus Bisa Laifi waktu dapat kami semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para alim, para ulama, yang kami hormati para sepuh dan tim sepuh, dan yang kami hormati narasumber untuk campuran pada malam hari ini yang berakhir pada malam hari ini. Yang pertama dari perwakilan Kapolres Malang yang diwakili Pak Lubis Maturwur, dari Dewan diwakili oleh Pak Bayudi, kemudian dari Dewan Provinsi diwakili oleh Pak Dwi, dan dari lawyer Pak Gunadiandoko, penulis Mas Oleh, kemudian beliau sahabat saya waktu sama-sama di media, dan ini Mas Harun, selamat datang Mas Harun di tempat kami, di pondok kami yang sudah pondok kami yang ada di kampung ini, dan yang terhormati Mbak Yogi, dan ini para seniman kita, sesepuh kita, alhamdulillah, Pak Sarwanto, alhamdulillah dari hadir di sini, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, manfaat dan barokah, sehingga Kulon Badan dengan Soyo dan ini sangat hadir, yaitu di diskusi yang sangat luar biasa ini. Yang berkaitan salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tuntut syafaatnya besok di akhirat. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, dan utamanya ini juga dari pemirsa Batu TV yang mana pada malam hari ini kita live YouTube, dan juga nanti akan ditayangkan ulang kurang lebih nanti 3 kali, karena memang diskusi ini sangat penting sekali dan ini layak nanti ditonton oleh masyarakat. Saya lanjut cerita ya. Saya lanjut cerita tentang di Suriah.
Suriah itu ada beberapa hadis tentang keutamaan negeri Syam. Salah satunya Suriah yang saat ini. Itulah yang diangkat sama Abu Jandal bagaimana keutamaan negeri Syam. Dan saya sebagai seorang Muslim saat itu percaya sekali dengan hadis yang disampaikan, karena yang disampaikan hadis. Akan tetapi yang setelah perjalanan panjang memang hadisnya valid. Cuman kalau diklaim dari kelompoknya itu yang tidak bisa 100% kevalidannya perlu dipertanyakan gitu ya. Saya tidak bisa lanjut kalau ada suara berisik. Jadi kalau saya di Suriah dididik selama 1 bulan itu bagaimana pemahaman tentang keutamaan mati jihad ya di sana. Jadi ketika saya di Suriah itu kotanya sangat indah. Karena banyak situs-situs sejarah, situs kerajaan Ratu Bilqis ada di sana, terus ke pemerintahan sahabat Muawiyah dan segala macam dan penerusnya itu ada di sana, situs-situsnya masih bagus. Ketika ada ISIS, semua itu dihancurkan atas nama pemahaman. Malang PR yo, Ratu Abot. Nun sewu kalau Brawijaya kemarin jebol, nah, istilahnya gitu kan. Angkatan saya dulu itu pernah saya di buku ini nulis saya pernah gabung sama NII, Negara Islam Indonesia itu pernah berinfak dalam 1 bulan itu 500 juta. Percaya kan? Itu teman-teman saya dulu ya dari fakultas kedokteran, fakultas-fakultas yang umum-umum itu. Kalau dari UIN hampir nggak ono lah. Nah, itu ciri khasnya. Jadi orang-orang yang haus akan idealisme, mereka mungkin dari dari keluarga yang biasa-biasa tentang keislaman, baru dia belajar. Kalau masa transisi itu kan setelah SMA, mencari jati diri, belajar. Ternyata Islam ini kok keren sekali ya. Apalagi sejarah kegemilangan Islam, kan sejarah itu bergiliran. Islam pernah naik turun istilahnya. Dulu ketika misalkan Pak Tholib ketika jayanya Islam nulis buku ini ditimbang Mbak. Misalkan ini 0,5 kilo beratnya dikasih emas 0,5 kilo. Ini serius ini. Kalau saya punya uang, mau sedekah, mau saya zakat itu bingung golek uang. Penegak hukum seperti apa atau dari pengacara dari sisi hukumnya seperti apa. Biar saya juga utuh lah istilah wawasan dari yang lain seperti itu Mbak. Jadi mungkin dari nanti yang dikasih dari sudut pandang sebagai mantan, tapi dari sisi penegak hukum itu kan punya cara berpikirnya istilahnya gitu. Oke, baik. Baik. Ini bulan-bulan September ini adalah bulan-bulan mahasiswa baru, gitu ya. Adalah Malang sedang memperkenalkan, kalau kita fokus di kota Malang ini sedang promo-promonya cuaca yang sangat syahdu yang bisa menarik mahasiswa baru untuk memang iya ya Malang nyaman. Dan itu juga menjadi salah satu daya tarik mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di kota Malang. Dan jumlahnya Pak Arif ya banyak sekali ya. Tahun ini kurang lebih kalau nggak salah banyak mahasiswa baru sekitar 300.000 Mas Arul. Dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, kalau dari sisi DPRD Kota Malang, Pak Arif, bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Karena seperti yang Mas Syahrul alami juga masuk di sisi kampus ya Mas ya, dimulai dari sisi kampus, dari sisi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, malam hari ini kita bicara tentang sesuatu yang terus akan terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Kota Malang. Khusus Kota Malang memang menjadi salah satu tujuan
memberikan paham-paham radikalisme, terutama terhadap mahasiswa-mahasiswa baru yang ada di Kota Malang. Untuk itu, pemerintah Kota Malang sebetulnya mempunyai kebijakan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak kampus, memberikan pemahaman terhadap bahayanya paham-paham radikalisme. Sebetulnya radikalisme ini tidak hanya di agama Islam, tetapi agama lain pun mempunyai paham yang berpaham radikalisme. Artinya sayap kiri agamanya terlalu dalam atau agamanya yang terlalu dangkal, seperti yang diceritakan oleh Mas Harul tadi. Sebetulnya ilmu agama mereka itu enggak paham-paham banget. Tetapi mohon maaf, ketika HTI belum dilarang di Indonesia, saya ini selalu waktu 2004 sampai 2009 yang selalu mengirimkan aspirasi itu ke pusat. Tetapi ada satu kata yang pasti saya coret di kalimat terakhir, mendirikan negara Islam Indonesia. Itu pasti ada dan itu kami coret. Itu HTI dulu. Apakah itu sudah hilang? Tidak. HTI boleh hilang, tetapi paham itu masih melekat kepada orang-orang yang dulu pengikut HTI dan mereka mempunyai jiwa yang kuat. Kuat dalam arti mengikuti paham itu, paham radikalisme yang ingin merubah keadaan secara mendasar, dengan cara cepat, dengan segala cara sesuai dengan apa yang mereka yakini. Pasalnya tidak jarang banyak pelaku teroris di tanah air yang terbawa-bawa karena persoalan ekonomi. Ya. Ini mungkin kalau dikaji lebih dalam sama Mas Harul, mungkin di sana juga orang datang ke sana karena sisi ekonomi ingin katakanlah nyaman, ada gaji dan sebagainya. Saya pernah membaca itu. Ya, ada gaji 20 juta dan sebagainya di sana, ya dijamin apa ini, padahal itu hanya hoax mungkin ya. Di sana hanya hoax, ya begitu kan. Ada satu keluarga kan pada waktu itu yang ke sana gitu kan. Ya begitu kan. Okay. Ini ada persoalan-persoalan ekonomi begitu ya. Terus, nah ada satu hal memang yang harus kita lakukan bersama-sama. Ini Provinsi Jawa Timur juga sudah melakukan, bahwa penguatan ekonomi pedesaan sejak dini ini adalah dianggap salah satu cara untuk menangkal radikalisme. Jangan sampai perekonomian ini terpusat di Jakarta saja begitu kan ya. Jadi harus menyebar agar perekonomian merata, ya, tidak ada ketimpangan dalam sisi ekonomi. Mungkin harus dipahami bahwa dari Sabang sampai Merauke harus merata begitu. Ya, jangan sampai harga BBM di sana sekian dan sekian, itu kan bibit-bibit itu ya. Jadi muncul, waduh ini nggak adil dan sebagainya. Begitu. Ini sekali lagi harus coba kita ini paham bersama. Dan kalau di provinsi kita nyoba untuk ada perda seperti perda desa wisata, ya, perda BUMDes dan sebagainya, yang arahnya nanti memang untuk penguatan sisi ekonomi di pedesaan, dan pada akhirnya semua terlibat dan semua akan sejahtera. Bergabung ke berbagai macam organisasi dan kegiatan yang macam-macam. Nah, antisipasi dari Polresta Kota Malang bagaimana, Pak Lubis? Baik, terima kasih. Itu yang diberikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arif, Wakil Ketua DPRD, Pak Dwi, Pak Gunadi, Pak Tolib, dan ini rekan saya yang luar biasa ini, Pak Sahrul Munib. Kebetulan saya dulu sama beliau ini, saya mengintai beliau kegiatan kan gitu. Sampai akhirnya ya kita bisa bergabung. Alhamdulillah sekarang beliau sangat membantu sekali dalam kegiatan-kegiatan kontra radikal. Artinya mencegah jangan sampai paham-paham yang dulu berkembang itu tersebar kepada generasi penerus kita. Baik, Mbak, sebelumnya saya sampaikan apa yang sudah disampaikan para pemateri tadi, termasuk dari Mas Sahrul tadi. Kalau kita garis bawahi, sebetulnya paham radikal ini akarnya dari mana sih? Akarnya paham radikal ini adalah muncul dari intoleransi, yaitu ketika seseorang ini tidak bisa menerima
kebenaran dari sumber yang lain. Jadi tidak bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima kebenaran dari sumber yang lain. Taruhlah misalkan salah satu contoh ketika agama kita mengajarkan bahwa kita berbuat baik kepada sesama manusia, kita berbuat baik kepada tetangga, itu kalau menurut agama Islam mungkin ya, itu merupakan salah satu kebenaran, ya salah satu kebenaran. Dan bagi agama yang lain pun juga itu suatu kebenaran. Ya, hukum ini dianggap belum memberikan rasa keadilan. Ya, sebagian mengatakan bahwa hukum itu tumpul, ya. Tajam ke bawah, ya toh, tumpul ke atas, seperti itu. Nah, terkait dengan istilah radikalisme, tentunya kita juga harus mengerti pemahaman radikalisme itu seperti apa. Ya, saya kira kita tadi bicara tentang radikalisme. Dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu pengertian daripada radikalisme itu adalah salah satu faham yang berkembang di masyarakat, ya, yang secara signifikan untuk mencapai tujuan itu dengan cara kekerasan. Jadi titik utamanya adalah dengan berbeda dengan cara kekerasan. Kalau hanya faham berbeda saja itu tidak bisa dikatakan radikalisme. Tapi kalau dia mempunyai suatu faham memaksakan dengan cara kekerasan, ya, misalnya dengan teror dan sebagainya, ya ini sudah masuk kategorisme, terorisme, ya, dan ini radikalisme. Saya kira seperti itu, karena dampak daripada radikalisme ini kan diwujudkan dalam bentuk aksi terorisme kan. Terorisme sendiri kita semua paham bahwa itu adalah dikategorikan sebagai extraordinary crime, artinya suatu kejahatan yang luar biasa. Kenapa dikatakan kejahatan yang luar biasa? Karena ini membawa dampak yang bisa berpengaruh terhadap kelangsungan negara karena dengan cara kekerasan itu tadi, ya, saya kira itu, ya, dan undang-undangnya sudah tadi disampaikan juga bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 itu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Saya kira itu, ya, intinya adalah radikalisme itu adalah dengan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang dianggap benar, dengan cara yang salah. Jadi tujuannya mereka menganggap bahwa yang dilakukan itu adalah dengan cara yang benar, tujuannya adalah menurut dia benar, tapi dengan cara yang salah. Karena apa? Ini melanggar konstitusi. Gitu. Jadi inspirasi itu berawal dari keinginan saya bahwa tadi sudah disebut bahwa di Malang ini cukup menjamur di era 2000-an, termasuk di era saya seangkatan dengan Mas Harul itu, bahwa waktu itu memang NII yang sangat besar. Saya tahu Mas Harul juga salah satu perekrutnya kalau di waktu itu kan, sangat besar sekali. Nah, ini sangat berbahaya karena tidak saja persoalan pemikiran, tapi sudah menguras soal ekonomi, terutama ekonomi orang tua. Ya, mereka menipu untuk mendapatkan uang dari orang tua, yang itu tujuannya adalah untuk diamaliatkan atau diinfakkan, donasi, membangun sebuah negara. Dan caranya bagaimana? Menipu, karena menipu menurut di era itu ketika saya juga masih kuliah di tahun itu, menipu itu dianggap tidak dosa karena yang ditipu adalah musuh, kan gitu. Orang tua adalah musuh. Nah, itu. Nah, ini saya tulis juga di sini supaya kalau misalnya ada senior mahasiswa misalnya terhadap mahasiswa baru yang melakukan hal serupa kayak begitu, itu harus segera dihindari. Karena itu pola lama yang dilakukan kembali. Saya tidak tahu pola-pola baru nanti perekrutan kayak apa. Memang tidak mungkin mereka perekrutan langsung menjadi seorang teroris, tidak mungkin. Tetapi bertahap, pelan-pelan, mulai diajak halaqah dan seterusnya, ya sampai dimintai duit, dan itu nilainya jutaan dan seterusnya. Itu sebenarnya yang saya angkat di sini secara detail supaya
masyarakat atau orang tua juga lebih memberikan saran hati-hati pada anaknya yang barangkali yang masa-masa kuliah itu yang paling bahaya. Kalau SD, SMP mungkin masih belum. SMA akhir menghindari oke, tapi ketika menghindari saja, saya rasa ketika menghindari tapi membiarkan, ada pembiaran, itu sebaiknya misalnya ada yang memang terdeteksi seperti itu dan kita menyadari, itu berarti kan bisa langsung lapor ya Pak Lubis ya? Bisa. Langkah-langkahnya bagaimana? Karena kan nanti dikhawatirkan ketika lapor ada dalih pencemaran nama baik, ada lagi nanti efeknya, oh itu hoax. Nah itu bagaimana itu Pak langkahnya untuk melaporkan hal tersebut tuh? Jadi gini Mbak, sebetulnya tataran radikalisme ini mulai dari intoleran sampai dengan radikalisme ini masih dalam tataran intelijen. Artinya bagaimana kita berupaya untuk menemukan, mendeteksi, kemudian kita berupaya untuk mereduksi. Masih belum masuk di dalam tataran hukum. Artinya ketika seseorang itu, kalau tataran hukum, bagaimana dia menjadi teroris, kemudian dia ditindak, ada yang jelas. Cuman di dalam tataran intelijen kita mencoba untuk bagaimana informasi yang diterima dari masyarakat, informasi yang diterima dari sumber lah, itu bisa kita analisa, kemudian kita lakukan langkah-langkah antisipatif. Memang Malang mempunyai menjadi barometer tersendiri. Ketika Malang sukses untuk menggelar paham radikalisme, daerah lain akan lebih mudah. Maka Malang memang harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak, bagi pemerintah, bagi masyarakat, terutama juga bagi aparat kepolisian. Maka harapan kami ketika di jenjang apapun pelajaran tentang ini harus masuk. Di kurikulum apapun pelajaran tentang ini harus ada. Karena ini paham yang laten dan sangat berbahaya sekali. Saya kira itu. Iya, baik. Kalau dari Pak Dwi, dari lagi-lagi sisi ekonomi nih Pak Dwi. Sisi ekonomi dengan membuat inkubator ekonomi agar masyarakat ini tidak mudah kena arus, istilahnya wadah mereka untuk berpenghasilan itu ada, gitu kan? Ada dan memang ada hasilnya. Oke, sampai di situ. Tapi kemudian ketika akhirnya senyampang dengan kenaikan harga bahan pokok, kenaikan dengan harga BBM. Nah, menyikapinya bagaimana? Karena itu akhirnya kan ya udah balik lagi sama-sama lagi gitu kan. Jadi dari faktor ekonomi ini memang kemudian muncul ketidakpercayaan kepada lembaga atau kepada pemerintah. Jadi itu tadi. Jadi tadi kan disampaikan Mas Sahrul ada upaya-upaya untuk menjelek-jelekan negara gitu kan, dari sisi apapun, dari sisi ekonomi dan sebagainya begitu. Dan ini muncul krisis kepercayaan otomatis ya. Dan ada satu hal, BNP itu luar biasa, kita apresiasi, ada semacam kegiatan kawasan terpadu Nusantara, mungkin Mas Sahrul jadi bagian itu di Malang, di Turen itu yang titik kelima itu mereka punya, BNPT punya. Jadi KTN ini merupakan salah satu bentuk pendekatan yang lunak untuk kesejahteraan. Jadi mantan-mantan napi dan sebagainya memang diarahkan untuk bagaimana mereka disejahterakan gitu. Ya. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa jangan sampai ekonomi terpusat di suatu tempat saja. Ya. Dan hari ini juga kita melihat bahwa kenaikan harga bahan pokok, BBM dan sebagainya, ini salah satu kebijakan pemerintah juga yang harus hati-hati gitu. Jadi kayak kemarin temu hari Mas Gunat ini juga mungkin mengikuti kayak undang-undang Omnibus Law dan sebagainya yang tidak pro kepada masyarakat dan sebagainya. Ini juga harus hati-hati juga pemerintah. Jangan sampai celah-celah ini dimasuki oleh itu tadi yang di atasnya Mas Sahrul yang setiap hari mencari titik kelemahan penyelenggara negara dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, rahayu rahayu. Kok dari tadi saya lihat yang dibicarakan tentang radikalisme selalu berbicara tentang agama ya. Justru radikalisme tidak hanya menyangkut agama, nasionalisme juga bisa menjadi radikal tatkala dia sudah menjadi kaufinis. Salah satu contoh sejarah sudah membuktikan bahwa nasionalis bisa menjadi radikal itu Hitler dengan konsep apa? Nazinya toh. Kemudian di Amerika sampai juga hari ini juga ada radikalisme tidak menyangkut agama tetapi menyangkut sebuah rasnya yang lebih tinggi. White supremacy yang digerakkan oleh Ku Klux Klan. Hari ini juga perang antara Rusia dengan Ukraina juga tentang nasionalisme. Nasionalisme Rusia dengan nasionalisme Ukraina yang berbicara tentang itu radikal bagi Rusia. Sama dengan di kita saat nasionalisme didengang-dengangkan tidak hanya sekedar agama, maka itu akan menjadi radikal. Radikal kan berarti berasal dari kata radik. Radik itu akar dari sesuatu. Saat akar itu dipangkas dan dijadikan bonsai begitu toh, maka secara logis dia bonsai kan tidak berkembang kemana-mana, dia justru menjadi ini yang terjadi. Kita senantiasa mendiskriminasi bahwa agama akan menjadi radikal dan lain sebagainya. Radikal tidak hanya di Islam, karena kita senantiasa terstigma hari ini pada ISIS, pada mujahidin Afghanistan, pada apa namanya yang pemenang kemarin itu di Afghanistan, Taliban dan lain sebagainya. Mereka justru tidak menginternasional. Demikian juga komunisme menjadi radikal sama. Itu benar-benar argumentasinya betul. Memang merakyat dari sisi perekonomian. Begitu pula di waktu saya di Mojo Agung ya, itu ada kasus Lampung ya. Lampung itu saya juga ngaji juga, namanya Mas Ali itu. Yang dinyatakan adalah la ilaha illallah jihad fisabilillah. Itu tekanannya memang seperti itu. Itu pun kurang tahu, saya lupa tahunnya. Jadi saya sendiri memperhatikan di lingkungan, mulai di desa saya sendiri, di beberapa wilayah, itu memang saya seringkali untuk berusaha mencari dan mencari. Yang terjadi, yang not bad dan itu saya menitik beratkan bahwa kekecewaan dari kebijakan-kebijakan yang ada itu menjadikan dampak terhadap beliau-beliaunya yang ingin katakan memberontak, katakan juga, ini kok kurang adil, tidak adil ini. Bagaimana ini dari pihak kepolisian? Bagaimana ini karena saya sendiri juga 8 tahun pernah jaga di Kuramil, waktu itu Wandra, jaga di kepolisian juga 2 tahun, jaga di kecamatan. Itu memang seringkali justru dari Sumomito itu banyak bolo-bolo yang wis gak kena iki. Negara iki negara apa iki? Itu negara Indonesia temenanan. Tapi kok ngene ae lah ini loh. Tadi benar-benar kecewaan yang luar biasa. Dalam pengalaman Saudara Sahrul tadi kan, sekuat apapun pengaruhnya, ketika tepos lironya masih punya, maka dia nggak akan ganggu tetangganya, nggak akan ganggu tetangganya. Makanya berangkatnya keluar. Nah, menurut hemat saya pada saat ini belajar dari pengalaman Mas Sahrul ini yang sudah tertuang dalam buku, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan tradisi. Tradisi itu tidak harus kuno, Nun Sewu, tidak harus kuno, semua berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Tapi tradisi atau kebiasaan
yang diberikan secara turun-temurun inilah yang penting. Makanya saya sepakat dengan bapak-bapak dari kepolisian tadi, dengan keterbatasan jumlah personil yang tidak mungkin 24 jam terus-menerus menjaga keamanan, termasuk juga guru-guru yang tidak mungkin 24 jam mengajar, maka kewajiban kita sebagai warga masyarakat menjaga tradisi kebiasaan. Kalau dulu ada istilah open itu, memang ya kita harus open. Aru-aru anak tonggo liwat disopo, tonggone liwat disopo dengan harapan respect tadi loh. Ketika orang sudah tidak direken, nggak ada perhatiannya, maka dia dengan mudah saja dia membuat gerakan baru, dia membuat kegiatan aneh-aneh yang mungkin belakangnya akan berdampak negatif. Jadi melalui forum ini semoga nanti pimpinan pemerintahan juga mendengar sehingga memfasilitasi kami sebagai orang-orang yang peduli. Kami ini cuma seniman yang bisanya itu melakukan sesuatu tidak langsung, karena kalau langsung biasanya tersinggung. Lewat lagu lewat permainan, lewat karya-karya kami mencoba untuk memberikan semacam himbauan agar keadaan yang landai ini bisa bertahan lama. Ya memang kalau dari sisi ekonomi ya logika kan mengandung logistik nggih Pak nggih. Kalau misalnya mau memperdalam bukunya lagi nanti bisa didapatkan di mana Pak Tauhid? Oh langsung ke pondok sini ya, 75.000 saja Pak nggih. Oke, baik. Oke. It's all plastis. Baik, closing statement dari masing-masing narasumber mungkin bisa dari Pak Gunadi Handoko dulu, monggo. Baik, closing statementnya adalah bahwa radikalisme ini adalah menjadi tugas kita bersama, jadi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat ya. Jadi kita semua harus mempunyai komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, saya kira itu dulu ya, makasih. Monggo silahkan lanjut Pak Dwi. Iya. Saya pinjam istilahnya Mas Caping ini ya. Jadi keserakahan, ya, ketidakadilan dan juga ketimpangan ekonomi, kesenjangan ekonomi ini juga jadi faktor utama. Untuk itu kita harus bersama-sama mencoba ada program untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, ya, baik lewat skema pemberdayaan, pembangunan infrastruktur ekonomi, ya, serta mungkin kebijakan mikro dan makronya oleh pemerintah itu harus menjadi perhatian yang serius, dan ini harus kita dukung bersama seluruh lapisan masyarakat, baik dari tingkat bawah RT sampai negara harus ada penguatan seperti itu. Ini di samping untuk membangun kesadaran masyarakat, juga dalam upaya untuk pencegahan berkembangnya gerakan radikalisme. Mungkin itu. Monggo silakan Pak Arif. Nggih, Mas Afril sing gak sepiro ganteng. Iki mung gak sepiro apik, gak sepiro ganteng. Sebelumnya tadi sudah disinggung bahwa radikalisme itu tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tetapi kebetulan yang dibedah ini adalah Suriah, yang itu menyangkut dengan agama. Maka saya mengatakan tidak hanya di agama Islam tok loh ya ada radikal, di agama lain pun juga ada. Namun demikian di Indonesia sendiri ada undang-undang penguatan kebudayaan. Di Kota Malang ada Ranperda penguatan kebudayaan. Itu adalah salah satu benteng
agar masyarakat tidak terkena paham radikalisme. Maka ini harus kita dorong terus. Di samping itu masyarakat di perkampungan memang, karena Malang ini sebagian besar masyarakatnya hidup di kampung. Ini harus ada penguatan-penguatan di kampung-kampung melalui berbagai cara. Ini yang harus kita kuatkan secara bersama-sama, bukan hanya tugas pemerintah, polisi saja, tetapi tugas masyarakat, termasuk tugas Mas Caping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Lubis. Baik, dari saya kami berpesan bahwa terkait dengan berkembangnya radikalisme di masyarakat ini, kami dari kepolisian ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya proses penegakan hukum, proses pencegahan, sampai dengan proses pendidikan, sosialisasi, itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh komponen masyarakat terkait, ya, untuk bisa bersama-sama kita bersinergi mencegah jangan sampai paham-paham tersebut atau tindak pidana apapun itu lainnya sekalipun tidak berkembang secara masif di masyarakat, sehingga harmonisasi kehidupan kita betul-betul bisa terjaga, kita bisa nyaman, bisa hidup berdampingan secara aman dan tentram. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Siap, matur nuwun. Dari penulis buku Api Jihad di Tanah Suriah, Pak Abdul Muthalib, monggo. Singkat saja, ada ayat Al-Alaq itu menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau selama ini teman-teman yang berpaham bahwa jihad itu harus seperti yang disampaikan, tidak harus perang dan seterusnya, kita ubah menjadi jihad literasi. Saya kira dengan jihad literasi, teman-teman mahasiswa baru yang kita bahas pada malam hari ini itu, dia akan semakin banyak wawasan, semakin banyak pengetahuan, sehingga tidak mudah merasa dirinya paling benar hanya karena pengetahuannya yang sedikit. Karena itu dengan jihad literasi, wawasan berkembang, maka muncullah satu peradaban. Saya kira itu. Terima kasih. Monggo Mas Arif. Monggo Mas Fahrul, silakan. Iya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan di sini kalau apa yang dikatakan terorisme itu benar adanya dan fakta. Jadi saya harap karena banyak negara kita, negara Islam di dunia sekarang hampir semuanya hancur. Irak, Suriah, Afghanistan, terus Libya, terus Tunisia. Yang masih utuh adalah Indonesia, dan itu mayoritas Muslim terbesar di dunia. Jadi ini kepentingan asing, kalau kita nggak jaga akan jadi musibah besar. Untuk itu pengalaman pahit saya harap terhadap bangsa ini benar-benar sama-sama kita jaga. Mungkin seperti itu karena Indonesia sangat luar biasa. Begitu aja Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konklusi pada obrolan kita pada malam hari ini adalah sebenarnya jangan pernah memberikan celah untuk radikalisme ini berkembang. Begitu ya. Jadi kembali menjadi manusia yang betul-betul manusia, yang makhluk sosial, berinteraksi, tenggang rasa, tepos liro, dan kembali lagi untuk baca dan memahami apa yang dibaca. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga bukunya booming, Mas Thalib. Terima kasih Mas Fahrul, luar biasa, sangat menginspirasi. Selanjutnya saya kembali mengundang Gus Sisa selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hidayah untuk menyerahkan cendera mata kepada narasumber.